Untuk tinggiin derajat, mungkin menurut orang kayak berat banget masalahnya, tapi bagi dia mungkin biasa aja. Lihat para nabi, orang-orang soleh ya, pahala banyak, dosa para nabi itu terampuni, maksum. Bukan nabi pun banyak, ulama-ulama pahala banyak, tapi ujiannya lebih berat daripada kita. Apa mereka ngeluh? Nyesel saya soleh ya, nyesel saya jadi nabi? Nggak ada. Ada seorang nabi sekedar lelah mendakwahi umatnya, ditinggalin sebentar, dicaplok tuh sama ikan paus, ditelan 3 kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan perut ikan. Kita kadang mungkin sengaja ninggalin sholat, atau sengaja ngelakuin yang udah tahu kata Allah teh gak boleh, tapi tetap dilakuin. Dicakar kucing juga enggak, gajian gak pernah telat, makan tetap dikasih sama Allah ya. Terus di dalam perut ikan paus, apa Nabi Yunus yang berdoa, ya Allah kan saya teh nabi, gitu ingat tuh ujian teh. Oh, bahasa Jawa ya, apa misalnya? Ya Allah, kepriwe. Ya Allah piye gitu ya. Jadi kayak ngono, ya ojo lah ya Allah gitu ya. Jangan gitu, Nabi nggak pakai bahasa Sunda dan Jawa ya. Maka malah berdoanya Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Apal ayatnya pasti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tahu nggak artinya? La ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Ini sesungguhnya kuntu minal zalimin, sesungguhnya saya yang zalim. Gak sibuk nyalain siapa-siapa. Ya Allah kan umat saya yang bandel. Enggak sibuk nyalain siapa-siapa ya. Karena salah satu penyakit yang mesti kita buang adalah nyalahin orang. Benar, nyalain wong ae ya. Ojo ya. Ada masalah, sibuk nyari ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, tenang dia. Cuman ikut kompor aja. Udah saya bilangin Pak, dia memang gitu. Paling segut ya. Tapi udahannya begitu dapat yang salah, tambah soleh enggak, tambah takwa enggak, senang jadi kompor aja. Saya lihat kira orang-orang soleh terdahulu gak peduli siapa yang salah. Yang dia pikirin cuma satu, gimana caranya saya tambah dekat sama Allah. Udah. Iya kan? Nggak cuma Nabi Yunus, Nabi Adam kan awalnya nggak mau, digoda iblis, ya. Akhirnya makan buah yang dilarang. Ketika ngejalanin hukuman, ibarat gini deh, ibu lagi di kelas, diajak bolos yuk, nggak mau, iya ayo. Begitu udah beres, bolos, ketangkep. Ngomong dong, ya Allah kan saya diajak. Iya kan? Enggak, apa Nabi Adam ngomong kayak gitu? Ya Allah kan kau tahu ini masih iblis bukan saya. Enggak. Malah Quran surat 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim kepada diri kami sendiri. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Nggak perlu bilang ini iblis ya Allah. Enggak, udah tenang, Allah mah adil. Nggak akan didiemin gitu aja. Cuman orang beriman tuh tahu apapun yang terjadi, tugas saya tuh aslinya satu. Yang paling beruntung tuh satu, yang gara-gara kejadian itu aku tambah dekat sama Allah. Karena kalau enggak, gagal fokus terus, repot. Contoh ya, artis kebuka aibnya, terus yang paling sibuk dipikirin apa? Gimana caranya followers saya kembali, betul? Followers kembali, endorsean rame lagi. Padahal yang lebih penting adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini saya diampuni Allah. Coba suruh pilih ya, followers kembali, endorsean dan project tambah rame, sinetron tambah rame, tapi Allah belum ampuni, repot. Dikira itu endorsean bisa menyelamatkan,
Dikira ada gerbang khusus di surga, gerbang untuk yang centang biru, nggak ada. Nggak ada, ya. Tapi misalkan masyarakat masih belum mengampuni, masih mencaci maki, tapi Allah udah ampuni, tenang aja. Makanya kenapa ketika akhirnya terbuka pada saat wajar, salah fokus soalnya. Bukannya mikirin gimana saya diampuni, malah sibuk mikirin gimana netizen kembali mencintai. Gimana caranya? Netizen Indonesia teh gampang digorengnya. Iya. Ya. Gue bilang. Tapi kadang kekuatan netizen luar biasa ya. Kasus nggak ketahuan, giliran udah diviralin, baru ya. Cuman hati-hati ketikannya, insya Allah. Kadang mulutnya mah diem. Itulah insya Allah ya. Alhamdulillah. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Kalau isinya susu dikeluarinnya susu. Nggak mungkin jadi kopi kan, bukan sulap ya. Nah, kalau udah dalamnya baik isinya. Ingat lagi cerita kambing lagi. Nah, banyak perkambingan gini. Jadi ada dermawan beli kambing, minta tolong ke Pak Kiai dipotong, bagi-bagiin ya ke masyarakat. Siap, saya request dong bau bagian dagingnya, saya minta yang paling buruknya aja. Siap, potong, bagiin, masyarakat kebagian, dikembaliin ke dermawan. Ini tadi yang diminta. Buka plastiknya, isinya lidahnya sama hatinya. Besoknya dapat rezeki lagi, beli kambing lagi, minta Pak Kiai potong lagi, bagiin ya ke masyarakat. Tapi kali ini requestnya beda, saya minta yang terbaik dari kambing ini. Setelah dibagiin ke semua orang, dikembaliin ke Pak Dermawan. Begitu dibuka plastiknya, sama. Lisan, lidah sama hatinya lagi. Nanya dong, kenapa terbaik dan terburuknya sama? Begitu juga dengan manusia. Kalau lidah dan hatinya sudah baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Tapi kalau lidah dan hatinya buruk, dia bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk. Siapa di sini yang pernah sakit hati sama suara kambing? Lewat kandang, kurang aja. Ada? Nggak ada. Seumur hidup kenal kambing, kalian nggak pernah disakiti kambing. Hah? Oh, kejar. Tapi masih dendam sampai sekarang? Enggak kan? Kambingnya juga nggak ingat kan? Tapi siapa di sini yang pernah sakit hati sama mulut orang? Padahal kan harusnya lebih mulia orang daripada kambing. Karena punya akal, punya iman. Tapi kalau akal dan iman tidak ada, demi Allah saya nggak pernah ngelihat ada kambing homo. Betul. Ya. Tapi kalau manusia bisa tuh ada yang kayak gitu tuh. Itu bilangnya. Gimana kabar para jomblo-jomblo ini? Tenanglah, Masya Allah. Udah istilah. Jadi tadi ya, antara azab sama ujian. Jadi kalau kita pengen ngebedain, gampang. Ini kalau perih banget, ya punten, bisa jadi ada sesuatu ya. Tapi kalau kita bahkan taunya dari orang, kamu kok hidup kayak gitu, kok bertahan? Kata saya mah biasa aja dah, gitu aja misalkannya. Ya udah, mungkin itu memang lagi diuji, naik derajatnya. Cuman kan kadang orang suka kepedean, ya. Giliran udah korupsi, ketangkep, kenapa saya diuji ini ya? Ya kenapa saya? Udah hijrah misalkan, akhirnya beneran hijrah 3 bulan misalkan. Setelah 3 bulan doanya belum dikabul. Kenapa engkau tidak mengabulkan? Kadang maksiat 14 tahun, tobat baru 3 bulan gitu. Udah tenang aja. Hati-hati ya. Sibuknya jadi kebaikan. Saya mau cerita lagi boleh? Boleh banget. Ceritanya ada ibu-ibu dari Tanah Suci ya. Habis keluar dari sholat di Masjidil Haram, kan luas ya. Tanah lapang. Ya ini bayangin berarti ya. Tanah lapang. Uang akeh. Orang banyak, langit luas.
Sambil menikmati, tahu-tahu ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya. Ceprot. Lebar. Apa iki? Mana? Ya, ya. Pakai bahasa biologi ya. Feses afes. Feses kotoran, afes itu unggas ya. Nyampe ya. Terus apa yang dia lakukan? Masuk ke dalam, ambil wudhu, sholat tobat. Beres keluar, teman-temannya nungguin, nanya, kenapa tadi keluarnya bareng, kenapa jadi lama lagi? Iya, tadi saya kena burung. Terus gimana? Ke dalam sholat tobat. Kenapa kena burung sholat tobat? ini, silakan duduk sini ya. Sini tak jelas no. Nih, silakan ya. Nih, coba tengok. Manusia segini banyak, tanah segini lapang, langit segitu luas. Jidat saya segede gini, pantat burung segede gitu. Tolong jelaskan probabilitasnya bisa nyampe sini. Di situ ada dosen fisika. Betul juga. Sudut trigonometri kemiringan dari sin kostan, kelembaban udara, kecepatan angin, massa jenis kotoran, diameter dahi. Masya Allah ya. Sulit sekali itu ya. Ada lagi yang cerita, ada satu faktor yang lebih sulit. Apa itu? Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules lihat ibu, biasa aja bu. Nyampe. Ya udah, dia mau gimana? Mau marah? Saya tidak terima. Nggak, tanda terima masih anget di sini. Nggak bisa ya. Mau berkata, dasar burung kurang ajar. Kan burung Arab, nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya. Balik lagi, ya udah, dia sibuk memikirkan, ya Allah, pasti ada sesuatu yang mengundang ini. Bismillah. Ya. Ya meskipun ceritanya seperti ini, ambil hikmahnya aja ya. Saya cerita lagi boleh? Ini apa sih dongeng lain? Jadi saya pertamanya nyoba meraktekin itu ketika terjadi. Jadi sekitar kapan ya? Instagram saya tuh pernah dihack, ya. Tahu-tahu nggak bisa login, gitu, ya. Pakai nomor telepon, pakai email, pakai apa, pokoknya udah nggak bisa. Udah gitu ya udah mau nggak mau lah, udahlah pasrah. Bikin akun baru. Baru namanya akun baru, masih baru banget tuh. Masa tahu-tahu ada yang DM? Kan berarti ditungguin dong. Terus ngomongnya pakai bahasa Inggris. I have your account. Aku punya akun kamu. If you want your account back, kalau pengen akunnya kembali, nggak usah terjemahin, udah pada ngerti ya. If you want your account back, you must transfer money ya. Gitu. Oh iya. Oh ini yang ngehack nih. Dia minta $300, dolar Amerika ya, dolar Amerika. Saya mau tahu dulu ini orang siapa nih, ya. Ya udah, akhirnya saya jawab bahwa I use this account for spread about Allah, untuk dakwah, untuk nyebarin Allah. Ketika udah nyebut Allah, dia baru respon kan, I believe in Allah too. Aku percaya Allah juga, tapi di sini kemarin abis gempa. Pokoknya Inggrisnya memang berantakan dia. Yesterday earthquake katanya. Ternyata dia orang Turki. Turki sempat gempa kemarin sekitar tahun lalu, tahu ya? Iya. Oh dia orang Turki dan Islam juga. Ya. Saya mikir gimana ya? Keingetan kisah yang tadi. Mau minta tolong hacker yang lain kek atau gimana kek? Kalau emang dia nggak mau balikin atau nggak Allah izinin balik, atau kalau memang ini harus buat gugurin dosa, udah nggak akan balikin ya kau. Dan saya tahu hati dia digenggam oleh Allah. Emang qadarullah itu habis udah menjelang siap mau tidur, jadi masih ada wudhu, jadi langsung berdiri aja, pakai sarung, langsung sholat tobat itu 2 rakaat. Beres sholat, ceritanya teh ngedoa, ngobrol sama Allah, ya Allah,
Hamba tahu akun itu dipakai tidak baik, karena akun itu sudah ada waktu masih jadi bandar judi di Thailand. Ya. Jadi emang lama itu akun dipakai buat ya bisnis lah, judi dulu ya. Maka jika memang kejadian ini cukup bagimu untuk menggugurkan dosa-dosaku, hamba ridho, silakan ya Allah. Tapi ya Allah, jika engkau masih izinkan aku menggunakan akun itu, hamba bertobat kepadamu dan terus menggunakan akun itu untuk berdakwah, karena udah lumayan follower waktu itu, meskipun baru 200.000 atau 300.000-an ya. Maka hamba yakin engkau yang menggenggam hati orang itu, mudah bagimu membolak-balikannya. Jika engkau terima taubatku, ya Allah, udah bismillah. Tutup, berdoa beres, ambil handphone, bilang ke dia. Kalau bahasa kitanya begini ya, ini kalau sekedar ditransfer udah selesai urusan. Tapi saya bilang, tapi demi Allah bisa jadi kamu kehilangan lebih banyak daripada itu. Tapi kalau kau memutuskan untuk ganti, untuk ngasih balik lagi akun itu, maka saya akan terus doain kamu setiap hari, setiap beres sholat. Dan semoga akun ini bisa jadi pahala jariah untukmu. Taruh. Muncul is typing, ngetiknya lama-lama punya orangnya. Ya. Namanya susah lagi loh. Jadi kan doainnya kan saya kagok ya. Namanya nama IG-nya Mercal Kaneks. Bener kan namanya? Ya ketulisnya gitu, MERT, Mert kan? Mercon. Calkan, CALKAN. Tapi belakangnya ada X. Ya Mercal Kaneks kan? Centung mau keluar. Oke, I give your account back. Aku kasih akunmu kembali. Dia ketik nih passwordnya. This is your password. Udah, cobain masuk nih, beneran bisa, langsung diganti. Terus dia kasih nasihat lagi. Change now before someone take it back. Udah ceramahin apa? Udah diganti. Ya udah. Tukeran WA jadinya. Jadi ya udah. Jadi dia cerita akhirnya dia memang ahli IT gitu. Ahli IT. Nanti bilang kalau teman-teman kamu ada yang kehack lagi, tolong kasih tahu dia aja. Nanti ada diskon buat kamu. Serius udah. Udah gitu udah saya udah beres, akunnya berhasil diganti, udah ganti email, ganti nomor handphone, ganti apa segala udah. Ulang. Gitu doang ya kadang kalau kita kadang kan kita mah kadang kebalik ya, minta tolong si itu dulu, minta tolong si ini dulu, nelpon sana dini, begiliran semuanya udah nggak bisa bantu, ambil wudhu, sujud, coba gerak dibalikin, bismillah, ada masalah, ambil wudhu, sujud, sisanya nanti bahkan Allah yang pertemuin dengan siapa yang bisa jadi jalan keluar. Kadang si mikir ini nyari hacker tengah malam kayak gini juga siapa gitu, tapi ya udah bismillah, nah dia kan hamba Allah juga. Udah we bismillah. Nah tapi sekarang akunnya jadi benar-benar punya tanggung jawab. Ya untuk ya tadi sesuai yang dijanjikan sama ya, silakan kalau semua pengen ikut doain ya. Ya Allah selalu lindungi Mercal Kaneks. Mercal Kaneks. Ngangel gitu. Hese euy ngaranteunnya. Mercal Kaneks. Ya gitu ya. Itulah dia kisah si Mercal Kaneks. Itu ya gitu aja udah. Pokoknya sibuknya gimana caranya. Saya mikirnya kayak gitu, ya Allah, pasti ada yang nggak ditobatin. So, kalau memilih untuk tidak tobat tapi sibuk nyari hacker yang bisa dibayar, bisa apa, bisa jadi malah biayanya lebih gede lagi. Karena setelah dipikir-pikir, ya $300 sih ya. Kalau dikerupiahin kan cuma 4,5 juta misalkan. Dan saya yakin masih bisa dinego. Ya. Cuman kan dia buka harganya segitu. Ya. Karena katanya ada yang pernah kena gitu juga, terus akhirnya bisa deal di harga setengahnya, $150. Ya kan berarti bisa dinego kan? Cuman ya udahlah. Dan bismillah.
Balik lagi, tadi azab, ujian. Sekarang nikmat atau musibah, ya. Nikmat atau musibah kita lihat dari bagaimana cara kita menyikapi kepahitan tadi. Baik kepahitan itu merupakan azab atau maupun ujian. Tapi kesimpulannya definisinya sederhana. Nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya. Nikmat. Nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Musibah kebalikannya. Apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah meskipun kita suka. Ya. Jadi nikmat tuh kenapa kita masih suka sedih? Karena mungkin definisi nikmat kita salah. Kalau sejauh ini nikmat bagi kita adalah apapun yang aku suka. Apapun saat keinginanku terkabulkan. Karena kata siapa yang kita suka itu baik. Itu. Waktu kita kecil juga doyannya permen, coklat, es krim. Tapi ketika udah sakit gigi, dilarang makan permen gak sama si mama? Dilarang. Iya. Apakah karena si mama benci? Enggak, karena sayang. Kalau orang tuanya nggak sayang, nah ini narkoba, pakainya sampai mati overdosis. Itu kalau nggak sayang, ya kan? Justru karena sayang, coba anak lagi sakit gigi minta permen, masa dibeliin? Ya kan? Meskipun tahu mungkin itu akan membuat si anak marah, ngambek, mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Masa permen nggak dikasih? Aku mau minggat dari PAUD, misalkan ya. Ya kan masih kecil, ya. Minggatnya dari PAUD. Ya. Udah sederhana gitu. Contoh ya, ini saya suka tanya kayak gini, Bu, saya tanya ke yang udah bersuami dulu ya. Misalkan tiba-tiba suaminya WA, is istri, boleh kan panggil? Jawab dong, ono opo su? Suami, jangan seuzon dong. Jangan seuzon. Ya, lanjut. Begini is Iyosu. Uang belanja harus dinaikin nih is. Pirosu. Ya, insya Allah 30 juta rupiah. Tiap bulan, tiap minggu. Gampang ya, Zat. Bagain wanita tuh tinggal dikasih khayalan aja, Zat. Ya. Oh, uang belanja 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Ulangi, uang belanja 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Bisa jadi nikmat gak, Bu? Bisa. Kapan? Ketika jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tambah banyak, wakaf apapun itu ya. Coba, kalau di uangnya tambah banyak terus dipakai maksiat, kan malah jadi musibah. Tadinya dia nggak bisa bikin dosa karena nggak punya duit. Sebagian dosa kan pakai duit kan? Coba punten ya, mau beli minuman keras lebih mahal daripada minuman yang menyehatkan. Ya. Karena mungkin setan paling ketawa terbahak-bahak kali ya. Giliran susu menyehatkan, murah, nggak ada yang mau minum misalkan. Giliran minuman keras. Maksudnya es batu kali ya kerasnya. Nah keras udah mau mahal, rasanya juga pahit kan? Nggak tahu. Ya tahu lah, kan dulu di Thailand ya, penjahatnya. Rasanya pahit, nggak enak, udahannya bikin pusing, bikin bodoh, bikin hilang akal. Tapi diminumnya sambil bangga, harga semahal itu pun tetap dibayar. Mungkin ketika kita bayar sama minum itu setan makannya, bodoh ini manusia. Iya kan? Jadi, udah. Maka ujian ya. Jadi nikmatnya kapan? Ya, kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kalau uangnya malah dipakai maksiat, ya itu dia tadi. Orang pas gak punya duit gak bisa maksiat, giliran punya duit jadi bisa maksiat.
berarti bahaya tadi itu. Ya, jadi gitu aja, tenang. Ya, jadi terima udah Bismillah. Ya, suami yang di rumah udah jangan dibandingin sama yang di drama lah udah. Ya. Udah tenang aja. Ya, si anak. Hah? Siapa si anak? Lupa gue. Ya, ini adik saya Bu, kenalan dulu ya. Jadi ya, iya satu cetakan. Mirip loh ya, satu cetak. Nikmat, masih. Saya anak pertama bukan punya kakak ya. Kirain ya. Ini saya kelahiran 91, seumuran gitu. Ya. Hah? Masya Allah. Ade 93. Yang nomor 3 kelahiran 95. Ada ya. Yang paling bungsu 99. Ya. Sudah 4 bersaudara. Hah? Yang laki udah menikah semua. Ya. Yang belum nikah cuma yang bungsu yang perempuan ya. Ya udah gitu aja, nikmat musibah. Tinggal kita gimana nyikapinnya, ya. Kok bentuknya nggak enak? Apa misalkan motor hilang, tapi dia sadar ketika motor itu hilang, ya Allah, memang saya lebih sering memakainya ke tempat yang tidak baik daripada ke masjid. Gara-gara motornya hilang, diajakin teman-temannya maksiat lagi nggak bisa. Bisanya cuma ke masjid, ya paling deket tinggal jalan. Ya udah, bisa jadi nikmat itu pun. Meskipun ya Allah, ini saya sadar diundang oleh dosa, mungkin ini azab, tapi dia berniat untuk menjadikan apapun itu jalan tambah dekat sama Allah. Bisa jadi nikmat, udah tenang aja. Ya. Dan ingat, kita itu nggak pernah disuruh mengubah takdir. Kita itu disuruhnya nurut. Ulangi. Nurut. Takdir urusan Allah. Ya. Ada di sini yang matinya udah ditentuin. Kamu kalau pengen masuk surga harus centang biru. Ya. Kamu meninggal harus saldonya minimal segini. Nggak bisa. Nggak ada. Ya. Kayak contoh, saya suka sekali dengan kisah contoh Ibunda Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Di Quran surat Maryam, surat 19 ya. Tiba-tiba hamil tanpa disentuh laki-laki. Diomongin kan? Ya ukhta Harun, hei saudaranya Harun. Ya, saudaramu baik-baik aja, kamu tahu-tahu begini, udah mulai omongan masyarakat ya. Beliau menjaga hatinya dengan cara menjauh dulu dari mereka. Sampailah ke arah timur, sampailah ke pohon kurma, bersandar di pohon kurma. Di pohon kurma lapar, kurmanya ada di atas kelihatan dari bawah pohon. Minta kurma. Terus di ayat ke-25-nya Allahnya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu 'alaiki rutoban janiyya. Quran surat 19 ayat 25. Wa huzzi, apa tuh? Goyang-goyangin. Pertanyaannya satu, kata guru ngaji saya. Ini ayat tentang tawakal. Kenapa? Karena coba ya, kalau ada yang udah pernah lihat pohon kurma asli yang gede, ini bayangin tiang ini aja nih tiang ini, segede tiang ini Bu batangnya. Silakan pilih orang paling kekar siapapun itu, suruh goyang-goyangin itu pohon, gak akan jatuh itu kurmanya. Karena cara panen kurma emang bukan digoyang-goyangin pohonnya, naik ke atas dipotong. Terus ini gimana ceritanya? Wanita hamil sendirian, lagi capek, hamil gede, mules-mulesnya nyender, emang tenaganya sekuat apa? Perintahnya bukan manjat, bukan apa-apa, goyang-goyangin, nggak ada tenagaan. Dan beliau juga mikir, oh kata Allahnya begitu, udah tugas saya nurut, saya nggak pernah disuruh nentuin takdir. Ya udah turut takdir urusan Allah. Dan kita kan kadang sebelum mau nurut kita udah mikir macam-macam dulu nih. Apa? Ganti kepala cabang. Waduh, nanti ganti peraturan kan ngaco. Mendingan saya resign tuh. Padahal belum tentu terjadi.
Nurut bismillah. Kalau enggak, kalau misalkan takdir itu kaitannya selalu berbanding lurus dengan tangan manusia, ya apa kabar peperangan Islam ya? Perang Badar 313 lawan 1000 dengan persenjataan musuh dan kuda unta yang lebih lengkap. Tapi orang beriman tahu tugas kami nurut. Hasilnya gimana Allah? Takdir urusan Allah. Terjadinya yang nggak sesuai keinginan pun, ya tadi pilihannya. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat, dan kami perlu itu buat ke surga. Gak rugi. Rugi itu satu, kapan? Ya tadi. Kalau membuat kita tambah jauh dari Allah, udah mangga. Sok atau mau diapain ya? Ini kadang orang ketika udah beriman, bismillah imannya sudah benar, bukan berarti seumur hidup gak akan ada masalah lagi selama hidup sampai meninggal. Bukan. Akan ada demi Allah. Tapi cara menyikapinya udah beda. Kalau dulu gimana caranya masalah ini beres, sekarang gimana caranya gara-gara kejadian ini aku tambah dekat sama Allah. Bukan nyari yang aku suka lagi, tapi yang Allah suka. Bukan bertanya apa aku sudah bahagia lagi, tapi sudah berapa orang yang ku bahagiakan. Enak di sini. Ngasal udah isi. Akhirnya jadi gak nemu alasan buat lihat orang beriman. Kayak gak pernah marah ya dia itu, gak pernah ngambek. Bukan emosinya udah mati, bukan. Masih bisa marah. Tapi ketika Allah dan Rasulnya dihina, misalnya. Apakah masih bisa sedih? Bisa. Kapan? Ketika aku hari ini tidak lebih taat daripada aku yang kemarin. Kenapa kemarin bisa tahajud, hari ini enggak? Tobat ya Allah. Padahal seumur hidup gak tahajud juga gak dosa. Ya. Nah, ketika udah itu yang dia pikirin, udah yang mana yang Allah suka, bukan berarti nggak bisa marah lagi, bukan. Cuman dia jadi mikir, marah apa untungnya? Satu, nggak jadi solusi. Dua, bikin cepet tua. Dapat info ya, pernah baca buku di buku medis gitu. Cemberut atau marah itu menggerakkan 13 otot wajah. Tersenyum atau tertawa itu menggerakkan 6 otot wajah. Ini orang yang sering cemberut, gitu, mukanya merengut terus gitu, dilipet kayak pantat ayam ya. Jadi jangan cepet tua. Lagian, aduh, nggak enak tau. Emang nggak pegel begini terus? Udah baik kalah. Enggak ya istilah. Udah tenang. Tapi kan kamu jadi korban, ya dia yang rugi, kan dia yang jahat, masa saya yang dihukum sama Allah, ngaco. Tapi kan kamu udah bantuin dia malah jahat, kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Kamu digali-gali loh aibnya, coba ya. Ibu tahu nggak profesi yang namanya akuntan? Kerjaannya apa? Nyari kesalahan perhitungan. Coba demi nyari kesalahan dibayar tuh dia sama perusahaan. Kita kapan kita jadi baik? Dengan selalu dipuji meskipun salah, atau dengan dikoreksi? Dikoreksi. Coba orang yang gak suka sama kita, dia menghabiskan waktunya 24 jam buat nyari kesalahan kita. Dicari foto ibu yang paling culun di Facebook. Scroll, mana nih saya cari aibnya nih. Cuma orang yang ngakunya cinta sama kita aja gak segitunya. Dia sampai gak tidur, gak makan, besoknya tipes dia. Berarti cinta banget itu orang sama kita. Begitu ketahuan, diumumin lagi. Kan saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki, betul? Tapi kan orang jadi menghujat. Ya mulut orang, emang kita dikatain monyong, mulut kita langsung mancung. Heh, Denis, monyong kamu? Gini ya, menurut sih. Nggak tiba-tiba mancung. Malah yang harus majuin bibir kan yang nyebut kata monyong, betul? Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Susah kan? Jalan mulut orang, itu bismillah. Emang kenapa udah tenang aja? Dipuji juga sama lah, ada udang di balik bakwan biasanya. Agar silaturahmi tidak terputus, Pinjam 100 Kak. Nyampe Hongkong juga itu.
Agar silaturahmi tidak terputus, sedekah dulu 100. Tenang aja ya. Udah. Ibu, Bu, Bu. Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka banget. Suka? Tapi palsu. Tapi bohong. Tapi bohong. Nyadar nggak sih kita kadang juga suka loh main palsu. Masa sih kok iya? Contoh ketemu temen, dia muji, ibu, kok selalu tambah muda sih ya? Palsu. Menurut ibu jujur gitu? Enggak. Sambil ngebuka kantong, ibu kok tambah muda? Ya. Tapi kita percaya kan pas di toilet sendirian? Iya juga ya. Ih gila ya. Lagi ngaca ya. GGE. Ya apa? Kalau di Surabaya bilangnya gila nih ya. Becek no. Ya. Udah tenang aja. Udahlah, mulut orang mah gitu-gitu aja. Ya. Masalah. Ya kalau bentuknya kritik, nasihat yang membangun monggo. Tapi kalau sekedar julitan atau pujian ya udah bisa. Dipuji Allah yang dipuji aslinya. Kita kan dipuji karena 2 alasan. 1 Allah tutupin aib. 2 aslinya Allah yang dipuji. Contoh dipuji, ih kamu cantik. Emang kita mendesain sendiri wajah ini? Enggak mesen. Ya. Atau lahir kan berarti Allah yang dipuji. Udah tenang aja. Balikin aja kalau alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Allah aja ini. Udah bismillah. Ya udah, akhirnya kalau udah paham kayak gitu, bismillah. Ya sok ya, mau diuji gimana? Udah tetap dia. Semua. Jadi bukan jadi pasrah, madesu, nggak ada enggak. Orang beriman itu bukannya jadi minderan ya. Jadi berkecil hati enggak, tapi justru tetap percaya diri. Kenapa? Karena sadar di belakangnya ada Allah. Dia maha segala-galanya. Dan dia sadar kalau urusannya sama Allah nggak mungkin rugi. Contoh-contoh ya. Misalkan ada yang ngajak sedekah, yuk bu bangun masjid. Uangnya keluar. Ternyata setelah sedekah, masjidnya belum jadi, umur kita udahan duluan, meninggal duluan misal. Terus kan kita tahu nanti di hari akhir kita dikasih buku catatan amal ya. Kita iseng ngecek dong. Ternyata nggak ada. Nanya dong ke Allah, ya Allah engkau pasti tahu tanggal segitu jam segitu aku sedekah bangun masjid. Kenapa nggak kecatat? Tidak mungkin Allahnya menjawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jangankan duitnya udah keluar, itu duit masih di kantong, kita baru niat, udah dapet tuh pahala niat. Apalagi dikeluarin beneran, dapat pahala tindakan, beda lagi. Ya. Masjidnya belum jadi, enggak, tetap jadi amal. Enak kan urusan sama Allah. Ke manusia mah ada 1000 kebaikan bisa hilang karena 1 keburukan. Kalau ke Allah ada 1000 keburukan kita, ada 1 aja kebaikan kita yang Allah ridho. Allah punya kuasa ngampunin semuanya. Terus kita masih mau mencari selain Allah? Ya udah. Karena rugi. Udah jauh nih capek-capek ke Hongkong. Yang didapat cuma ya rupiah, Hongkong dollar, atau tas baru, gitu-gitu aja. Ya. Yang penting kudu jadi amal ya. Di pahala jadi amal soleh. Pulang teh bawa bekal jadinya. Bukan pulang ke Indo, bukan pulang ke Allah. Ada bekalnya. Ya. Istilah. Segitu dulu ah, sob. Nih. Mau tanya jawab udah soleha semua lah ya. Fadol Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Kodenis. Selanjutnya mungkin dari panitia mempersiapkan surban. Iya, barangkali teman-teman ibu-ibu ada yang ingin menyampaikan infak terbaiknya untuk doa. Oh ya, silakan.
Sok sambil sorban berkeliling, saya ingetin ini dulu satu kisah pendek ya. Dulu ada pengusaha solih, terus uangnya kalau beres jualan disisain buat jualan besok aja modal, sisanya habis buat sedekah. Teman-temannya suka nanya, kamu gak sayang sama uangnya? Invest dong kayak kita. Akhirnya dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana cara bawa mati harta? Transfer ke rekening akhirat. Jadi kalau nanti ini ada yang keluar dari kantong kalian masuk ke sorfak itu, aslinya uangnya masih uang kalian, tapi udah pindah ke rekening akhirat. Enggak pindah, tetap, bahkan Allah tambahin. Kadang terserah Allah, ada yang dibalas duluan di dunia, atau ada yang disimpannya buat ntar nanti ya. Nah silakan yang terbaik ya, bukan yang terbanyak. Silakan. Silakan. Salam.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi dipersilakan kepada 3 orang penanya, sekaligus nanti akan dijawab oleh Ustadz Kodenis. Oke. Alah, sudah gitu kan. Kita tahu tinggal Boleh? Yang di belakang satu, samping kiri dan sama samping kanan ya. Di mana panitia ada yang? Silakan Ibu yang pakai kacamata, silakan. Di tengah, ya. Iya. Boleh maju ke depan. Kemudian satu lagi yang di jilbab hitam di belakang ya. Sama satu yang ujung ya. Iya silakan Bang. Di belakang. Oh, iya. Iya, dibatasin karena waktunya tidak terlalu banyak. Silakan Ibu yang di tengah bisa maju ke depan atau yang di samping dulu ya. Oke, jilbab hitam silakan. Kalau udah umur gini tuh. Masya Allah. Cabai setengah kilo. Udah kalau saya angkat tangan lagi berarti udah banyak gitu. Tunjuk, siapa yang tunjuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istri Handayani dari Ponorogo, Jawa Timur. Mau bertanya sama Ko Denis, gimana caranya kita bisa mengetahui calon calon mantu ibu kamu, calon suami yang tepat. Iya, kan kadang kita kalau masih muda itu ya apa ya, temannya banyak, teman laki-laki yang banyak. Oh gitu. Terima kasih sebelumnya. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Yang kedua silakan. Yang kedua yang sebelah sana boleh. Ibu yang di belakang tadi udah ke depan belum ya? Oh ya. Oke, silakan ke sini. Yang kedua Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ko Denis. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta penjelasan dari Ko Denis. Amalan seorang ibu sambung itu gimana? Supaya nanti ketika maaf, saya mempunyai 2 anak sambung yang ibunya sudah meninggal. Rezekinya anak-anak itu kan berbeda. Amalan apa yang biar suatu saat nanti saya tidak jolim terhadap
kedua anak sambung saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya dan semoga Udani sekeluarga beserta rombongan selalu dilindungi sama Allah. Begini, saya mau tanya, mungkin jauh dari topik ya. Ini masalah kita semua tahu di sini pasti masak dari nggak jauh dari yang namanya babi. Dari mana? Babi. Babi. Ya, terus sulau. Untuk alatnya itu kan biasanya kita masak baru sama matikan. Lah terus itu termasuk apa ya? Ada termasuk subhat atau haram kita makan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan langsung mempersilakan Ustadz Kodenis untuk Apa tadi yang pertama? pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya mengetahui calon suami yang tepat atau Baik, bismillah. Baik, bismillah. Yang tahu, yang maha tahu. Ya. Ya, betul. Tinggal kita gimana caranya diridhoi oleh yang maha tahu. Dengan cara ya kitanya ningkatin takwa, ningkatin amal, nanti baru Allah tunjukkan pertandanya. Karena kadang sejago-jagonya detektif mencari tahu tentang seseorang, yang namanya manusia masih bisa saling menutupi. Tapi yang tidak bisa ditutupi, ya kalau Allah udah pasti tahu ya. Dan kadang tugas kita itu bukan mencari tahu, bukan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Menjadi apa ya? Melayakkan diri kita jadi hamba yang layak diridhoi oleh Allah. Sehingga nanti, bismillah, mudah-mudahan dialah yang terbaik ya. Jadi saya tidak punya tips khusus, mesti hack WA-nya jadi ketahuan isi chat. Nggak tahu juga benerannya. Karena ya sekali lagi, bahkan dulunya pernah buruk pun kalau Allah sudah pengen ngubah hatinya bisa jadi baik. Nggak pernah ada yang tahu ya. Makanya saya minta paling untuk lebih fokusnya untuk gimana caranya agar kita layak ditolong oleh Allah. Istilah sisanya mah ya memang ada katanya beberapa nasihat dari guru. Lihat bagaimana dia berinteraksi dengan orang tuanya, lihat bagaimana sholat subuhnya. Tapi ya kan, ya kita gimana juga. Terus kita mesti ikutin gitu, dia nungguin di depan rumah keluar subuhnya kapan, atau kapan komunikasi dengan orang tuanya. Jadi ada batasan kalau di situ. Yang tidak ada batasan dan yang paling mudah bisa kita lakukan, minta tolong Pak. Ya. Saya seperti itu. Jadi jangan sampai fokus sibuk nyari tahu gimananya, tapi kita lupa untuk melayakkan diri di hadapan Allah, itu juga nggak akan berhasil. Jadi menurut saya itu lebih menenangkan. Bismillah. Semoga Allah layakkan untuk dapat jodoh terbaik insya Allah. Kedua, bismillah. Selanjutnya Ustadz, amalan yang paling baik bagi seorang ibu sambung. Baik, bismillah. Masalah amalan, kami menyaksikan begitu banyak amalan yang punya fadilahnya itu macam-macam. Seperti contoh, ada orang yang lama punya keturunan, akhirnya dia dapat keturunan dengan sedekahnya, ada. Tapi ternyata ada juga di keluarga lain, ternyata dia butuh buat bersedekah tidak sekaya keluarga yang pertama. Akhirnya mendekat dengan Al-Quran, sibuk belajar dan menghafalkannya, ada yang gitu juga. Ya. Jadi maha baiknya Allah, amalan itu disesuaikan karena Allah itu gak pernah bosan dengan kita. Bisa jadi kita yang bosan beramal kepada Allah. Kata Nabi juga kan seperti itu. Allah gak akan pernah bosan. Jadi silakan, sukanya apa? Quran, sedekah. Sisanya
semua amalan tersebut harus benar-benar menunjukkan kebaikan pada diri kita, benar-benar bikin kita jadi akhlaknya lebih baik, lebih lembut, lebih lillahi ta'ala, ya. Nah, kadang kalau kita bergantung, kadang halusnya godaan syaitan itu bisa membuat kita bergantung sama ikhtiar kita sendiri. Ya Allah, saya kan udah baca Al-Waqiah tiap hari, kok toko saya belum rame? Seolah kekayaan atau nominal rupiah yang kau punya itu tergantung bacaanmu. Padahal yang punya hak terima amalan atau enggak ya Allah. Ya, halusnya syaitan itu. Iya, kita dibiarin sok beramal, tapi niatnya dimelencengkan misalnya. Ya. Jadi ini pun sama, bismillah. Kita gimana caranya udah semuanya sibuk untuk jadi amal soleh. Setiap waktunya, setiap berinteraksi dengan mereka nya. Karena sekali lagi kalau Allah sudah anggap layak, Allah yang genggam hati dua anak sambungnya. Bisa bismillah, mudah-mudahan malah jadi baik atau sayang kepada ibu sambungnya. Mudah-mudahan sekali bagi Allah. Ya. Mereka juga kan manusia, punya hati, iya punya ibu kandung. Tapi kalau melihat ada orang baik yang kepada ayahnya baik, kepada merekanya baik, masa ia nggak tersentuh? Mudah bagi Allah. Ya. Jadi silakan ya. Emang kita sering doain, kita sering bismillah ya, kayak sholat malam, tahajud. Biasanya itu memang jadi amalan-amalan yang selalu dijaga oleh orang-orang yang Allah berikan kekhususan. Ya, baca Qur'annya setiap hari 1 juz minimal, ya itu sebagian ada yang ngamalin sampai kayak begitu. Tapi sisanya udah, kalau ada yang emang kuatnya di sedekah, dia sedekah. Ada yang nggak kuat di sedekah, makanya kuat di Qur'an, kuat di Qur'an. Nggak ditentukan, bismillah ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang ketiga, ada pertanyaan tadi mengenai hukum bagi seorang yang selalu memasak. Oh, tadi masak ya. Karena di rumah tempat kerjanya itu kan beliaunya makan ya. Jadi yang bisa kita lakuin yang ngejaga ya. Mungkin menyisihkan rezeki untuk beli khusus kuali sendiri, atau ada yang udah orang ngamalin itu juga mungkin sudah ada ya. Beli kuali sendiri, beli alat masak sendiri yang benar-benar terpisah. Mungkin kalau kompornya mah mungkin gak usah beli sendiri ya. Mana kompornya ditanam lagi. Ya. Bismillah, Allah tahu upaya kita ya. Memang upaya yang paling kerasnya mungkin benar-benar mengganti pekerjaan, tapi kan itu tidak, selagi ketika kita tidak mengganti pun kita masih bisa menjaga syariat, ya silakan, itu pun masih diizinkan ya. Maka ya udah silakan, misalkan ada yang sampai kayak begitu tuh, karena kan alhamdulillah pernah kajian yang kayak yang di Taiwan, yang di Jepang, ketemu teman-teman Indonesia juga, mereka ada yang sampai kayak gitu juga ya. Atau ada yang baik-baik minta izin kepada beliaunya, sebelum itu berdoa dulu di malam hari, ya Allah Engkau menggenggam hati beliau, ya Allah bolak-balikan agar diizinkan. Ada yang bismillah kayak gitu ya. Atau bahkan ada yang sebelum kesini udah berdoa dulu, ya Allah ketemuinnya dengan yang gak suka makan, ya Allah. Jadi ada yang gitu juga. Tapi bismillah ya, kita tahu sebetulnya syariat kita udah ngerti ya.